Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menggenggam hati-hati manusia, yang membolak-balikan perasaan, yang mengatur pertemuan, perpisahan, dan setiap getaran jiwa yang bahkan tidak mampu kita jelaskan dengan kata-kata. Wa syukurillah. Segala syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika hari ini video ini muncul di berandamu, maka ketahuilah dengan penuh keyakinan, ini bukanlah kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah. Ini adalah undangan lembut dari langit. Dan ini adalah panggilan yang hanya akan terdengar oleh jiwa-jiwa tertentu. Bersyukurlah. Bukan karena videonya, bukan karena pembicaranya, tetapi karena hatimu masih hidup. Hatimu masih PK. Hatimu masih bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang Allah sampaikan kepadamu, melalui jalan yang mungkin tidak pernah kamu duga sebelumnya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah, itu bisa menjadi bukti kecintaan kita semua kepada beliau, dan semoga dengan sholawat itu pula, kita termasuk umat yang kelak mendapatkan syafaatnya di hari yang tidak ada pertolongan kecuali dari Allah. Dan jika engkau memiliki doa, hajat, harapan, atau luka yang selama ini hanya kau simpan dalam diam, tuliskanlah juga di kolom komentar. Insya Allah, kita akan aminkan bersama-sama, karena doa yang dipanjatkan dalam kebersamaan memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Saudaraku yang Allah muliakan. Pernahkah engkau merasa hidupmu berbeda sejak kecil, namun engkau sendiri tidak tahu apa sebabnya? Engkau merasa lebih sensitif, lebih mudah tersentuh, lebih dalam merasakan sesuatu, bahkan ketika orang lain menganggapnya biasa saja. Engkau bukan orang yang suka menonjolkan diri, tetapi entah mengapa kehadiranmu sering meninggalkan kesan di hati orang lain. Ada yang merasa nyaman, ada yang merasa tenang, ada pula yang justru menjauh tanpa alasan yang jelas. Mungkin selama ini engkau mengira itu hanya perasaanmu saja. Mungkin engkau berpikir itu hanya kebetulan. Atau bahkan engkau menyalahkan dirimu sendiri, merasa ada yang salah dengan caramu bersikap, caramu berbicara, atau caramu hadir di tengah manusia. Padahal, seringkali yang terjadi bukanlah kesalahan, melainkan ketidaksadaran. Bukan karena engkau kurang, tetapi karena engkau membawa sesuatu yang tidak semua orang siap menerimanya. Ada energi yang bekerja tanpa suara, ada pengaruh yang bergerak tanpa sentuhan, dan ada peran yang Allah titipkan tanpa pernah engkau minta. Tidak semua jiwa diciptakan untuk sekadar berjalan di permukaan hidup. Sebagian jiwa diciptakan untuk menjadi pengingat. Bukan dengan ceramah, bukan dengan nasihat panjang, tetapi cukup dengan keberadaannya. Cukup dengan caranya mendengarkan. Cukup dengan ketulusannya menatap. Dan tanpa sadar, orang-orang yang berada di dekatnya mulai merasakan sesuatu yang berubah di dalam diri mereka. Ada yang mulai berani jujur pada dirinya sendiri. Ada yang tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab. Ada yang merasa seperti sedang bercermin, melihat sisi dirinya yang selama ini ia sembunyikan. Inilah yang sering tidak dipahami. Ketika Allah membuka sesuatu dalam diri seorang hamba, dampaknya tidak hanya berhenti pada dirinya. Energi itu menjalar, menyentuh, dan mengetuk pintu-pintu kesadaran orang lain. Dan tidak semua orang siap ketika pintu itu terbuka. Sebagian orang akan bersyukur, karena akhirnya mereka merasa dimengerti. Sebagian lagi akan ketakutan, karena mereka dipaksa melihat luka yang belum sembuh. Dan sebagian lainnya akan memilih menjauh, bukan karena membenci, tetapi karena belum mampu menghadapi dirinya sendiri. Jika engkau pernah berada di posisi itu, merasa menjadi tempat orang lain bersandar namun engkau sendiri tidak tahu harus bersandar kepada siapa, ketahuilah, Allah Maha Melihat. Tidak ada satupun air mata yang jatuh sia-sia. Tidak ada satupun kelelahan batin yang luput dari catatannya. Allah tidak pernah salah memilih hamba. Jika engkau diberi kemampuan merasakan lebih dalam, itu karena Allah tahu engkau sanggup, meski seringkali engkau sendiri merasa rapuh. Jika engkau sering diuji dengan kesepian di tengah keramaian, itu karena Allah sedang menguatkan ikatanmu dengannya, bukan dengan manusia. Namun, ada satu hal yang perlu disadari. Tidak semua koneksi itu harus dipertahankan. Tidak semua kedekatan harus diperjuangkan. Ada pertemuan yang memang hanya ditakdirkan untuk membuka mata, bukan untuk berjalan bersama selamanya. Dan ada perpisahan yang sejatinya adalah bentuk kasih sayang Allah, agar engkau tidak terus-menerus terkuras oleh beban yang bukan milikmu. Seringkali, orang-orang yang paling tulus justru paling lelah. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka memberi terlalu banyak tanpa sadar. Mereka mendengarkan tanpa henti. Mereka memahami tanpa diminta.
Mereka memaafkan bahkan sebelum dimintai maaf. Hingga pada satu titik, mereka kehabisan tenaga, lalu bertanya dalam hati, apakah aku salah? Apakah aku terlalu berlebihan? Tidak, saudaraku. Engkau tidak salah. Engkau hanya belum diajarkan bagaimana menjaga dirimu sendiri. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk hancur demi orang lain. Islam mengajarkan keseimbangan. Menguatkan orang lain tanpa kehilangan diri sendiri. Menjadi cahaya tanpa membakar diri. Dan semua itu membutuhkan kesadaran, bukan sekadar niat baik. Disinilah pentingnya memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirimu. Bukan untuk merasa lebih tinggi, bukan untuk merasa istimewa, tetapi agar engkau tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri atas sesuatu yang sebenarnya adalah amanah. Amanah untuk hadir, amanah untuk mengingatkan, dan amanah untuk menjadi perantara kebaikan, sesuai dengan batas yang Allah ridhau. Maka, sebelum kita melangkah lebih jauh, tariklah napas sejenak. Letakkan tangan di dada, dan bisikan dalam hati, Ya Allah, jika ini adalah jalan yang Engkau pilihkan untukku, maka kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku tersesat oleh perasaanku sendiri. Jangan biarkan aku lelah tanpa Engkau. Semoga Allah menenangkan hatimu. Semoga Allah menyembuhkan luka-luka yang tidak pernah sempat kau ceritakan. Semoga Allah mengganti setiap kesabaranmu dengan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh dunia. Dan semoga Allah mengumpulkan kita semua kelak dalam keadaan hati yang utuh, iman yang terjaga, dan jiwa yang kembali pulang dengan ridhonya. Jika sampai di titik ini hatimu terasa bergetar, jika ada bagian dari dirimu yang merasa seolah sedang disentuh dengan lembut, maka jangan pergi. Karena setelah ini, kita akan mulai membahas tanda-tanda yang seringkali tidak disadari. Tanda-tanda ketika orang-orang merasa terkoneksi denganmu, padahal tanpa engkau sadari, ada gerbang energi yang telah terbuka. Dan dari sanalah, banyak hal dalam hidupmu mulai terasa berbeda. Mari kita bahas perlahan, dengan hati yang tenang, dan niat yang lurus, agar semua ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Orang mudah curhat tanpa alasan yang jelas. Ada satu hal yang sering dialami oleh jiwa-jiwa tertentu, namun jarang disadari maknanya. Yaitu ketika orang-orang datang kepadamu bukan untuk meminta solusi, bukan untuk meminta pendapat, tetapi hanya untuk bercerita. Mereka berbicara panjang lebar, membuka luka lama, mengungkapkan hal-hal yang bahkan tidak pernah mereka ceritakan kepada keluarga atau sahabat terdekatnya. Yang aneh, semua itu terjadi tanpa engkau meminta, tanpa engkau memancing, dan bahkan terkadang tanpa engkau bertanya apapun. Ini bukan kebetulan. Ini terjadi karena jiwamu memancarkan rasa aman. Ada ketenangan yang Allah titipkan dalam kehadiranmu, sehingga tanpa sadar orang lain merasa, aku tidak akan dihakimi di sini. Mereka merasa didengarkan, meskipun engkau hanya diam. Mereka merasa diterima, meskipun engkau tidak memberi pembenaran. Energi ini bekerja lebih dalam daripada sekadar kata-kata. Namun, seringkali setelah orang-orang selesai bercerita, engkau justru merasa lelah. Hatimu terasa berat. Pikiranmu dipenuhi oleh kisah hidup orang lain. Inilah tanda bahwa engkau sedang menjadi wadah, dan tanpa disadari, engkau menyerap beban emosi mereka. Jika ini sering terjadi, itu menandakan bahwa gerbang energi empati dalam dirimu terbuka lebar. Sayangnya, banyak jiwa terpilih mengira ini adalah kelemahan. Mereka menyalahkan diri sendiri karena merasa terlalu sensitif. Padahal, ini adalah kemampuan yang Allah titipkan, namun harus disertai kesadaran dan batas. Jika tidak, engkau akan kelelahan oleh luka yang bukan milikmu. 2. Kehadiranmu membuat orang merasa tenang, walau tanpa banyak bicara. Ada orang-orang yang jika berbicara banyak, justru membuat suasana semakin bising. Namun ada pula yang ketika ia diam, suasana menjadi lebih tenang. Jika engkau termasuk orang yang kehadirannya membuat orang lain merasa damai, ini bukan sekadar sifat pendiam atau kalem. Ini adalah tanda bahwa energi ketenangan dalam jiwamu aktif. Banyak orang tidak sadar bahwa jiwa memiliki frekuensi. Ketika frekuensi itu selaras dengan ketulusan, keikhlasan, dan penerimaan, maka ia akan memengaruhi lingkungan sekitarnya. Orang yang gelisah menjadi lebih tenang. Orang yang marah perlahan mereda. Orang yang kacau pikirannya menjadi lebih jernih, hanya karena duduk di dekatmu. Namun, ketenangan ini sering disalahartikan. Ada yang menganggapmu dingin. Ada yang mengira engkau tidak peduli. Padahal, justru karena engkau tidak bereaksi berlebihan, engkau menjadi penyeimbang. Dan penyeimbang seringkali tidak terlihat, namun dampaknya sangat besar.
Di titik inilah, engkau perlu memahami bahwa tidak semua orang siap dengan ketenangan. Ada yang justru merasa tidak nyaman, karena ketenangan memaksa mereka mendengar suara hatinya sendiri. Dan suara hati itu seringkali menyimpan luka, penyesalan, atau dosa yang belum mereka berani hadapi. 3. Orang merasa seperti dibaca atau diketahui olehmu. Pernahkah seseorang berkata kepadamu, entah kenapa, kamu ngerti aku, padahal engkau tidak pernah menanyakan detail hidupnya? Atau mereka merasa engkau tahu apa yang sedang mereka rasakan, meskipun mereka tidak mengucapkannya? Ini bukan karena engkau bisa menebak, melainkan karena engkau peka terhadap bahasa energi. Jiwa terpilih tidak membaca kata-kata, tetapi membaca getaran. Ekspresi wajah, nada suara, jeda bicara, bahkan keheningan, semuanya berbicara. Dan tanpa engkau sadari, engkau merespons dengan cara yang tepat. Bukan dengan solusi, tetapi dengan pemahaman. Namun, kemampuan ini memiliki konsekuensi. Tidak semua orang nyaman ketika dirinya terlihat. Ada yang merasa tersingkap. Ada yang merasa terancam. Karena selama ini mereka terbiasa bersembunyi di balik topeng. Ketika engkau hadir, topeng itu seolah tidak lagi berfungsi. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang sangat dekat denganmu, sementara sebagian lainnya tiba-tiba menjauh tanpa alasan. Bukan karena engkau salah, tetapi karena kehadiranmu memaksa kejujuran, dan tidak semua orang siap jujur pada dirinya sendiri. 4. Setelah bertemu denganmu, hidup orang lain mengalami perubahan. Perubahan tidak selalu berarti menjadi lebih dekat. Kadang perubahan itu justru berupa jarak. Ada orang yang setelah mengenalmu, menjadi lebih sadar, lebih religius, lebih tenang, atau lebih berani memperbaiki hidupnya. Namun ada pula yang tiba-tiba menghilang, memutus komunikasi, atau bersikap dingin tanpa penjelasan. Ini adalah tanda yang sangat kuat bahwa kehadiranmu membuka sesuatu dalam diri mereka. Engkau seperti cermin. Dan tidak semua orang suka bercermin. Karena bercermin berarti melihat apa adanya, tanpa filter, tanpa kebohongan. Jiwa terpilih seringkali hanya ditugaskan untuk membuka pintu, bukan mengajak masuk. Tugasmu bukan menyelamatkan semua orang, melainkan menjadi pengingat. Siapa yang siap, akan melangkah. Siapa yang belum siap, akan menutup pintu kembali. Masalahnya, banyak jiwa terpilih merasa bersalah ketika orang-orang menjauh. Mereka mengira telah menyakiti, padahal yang terjadi adalah proses batin yang tidak ada hubungannya denganmu secara pribadi. 5. Kamu sering disalahpahami, dituduh berubah, atau dianggap aneh. Ketika energi seseorang meningkat, lingkungannya tidak selalu ikut naik. Disinilah konflik batin sering terjadi. Engkau merasa menjadi dirimu sendiri, namun orang lain berkata engkau berubah. Engkau merasa lebih tenang, namun orang lain menganggapmu menjauh. Engkau memilih diam, namun dituduh sombong. Ini bukan karena engkau benar-benar berubah menjadi buruk. Ini karena frekuensimu tidak lagi sama. Dan perbedaan frekuensi seringkali diterjemahkan sebagai ancaman oleh orang-orang yang masih nyaman dengan pola lama. Disalahpahami adalah ujian berat bagi jiwa terpilih. Karena hatimu lembut, engkau ingin dimengerti. Namun di titik tertentu, Allah mengajarkan bahwa tidak semua kebenaran harus dipahami manusia. Cukup Allah yang tahu niatmu. 6. Kamu mudah lelah setelah berinteraksi dengan banyak orang. Ini adalah tanda paling jelas dan paling sering diabaikan. Jika setelah bertemu banyak orang engkau merasa sangat lelah, ingin menyendiri, bahkan terkadang merasa kosong, itu bukan karena engkau antisosial. Itu karena engkau memberi terlalu banyak secara energi. Engkau mendengarkan dengan hati. Engkau hadir dengan empati. Engkau menyerap emosi orang lain tanpa sadar. Dan jika tidak diimbangi dengan pengisian ruhani, engkau akan terkuras. Inilah mengapa jiwa terpilih sangat membutuhkan waktu sendiri, zikir, sholat, dan koneksi langsung dengan Allah. Bukan untuk lari dari manusia, tetapi untuk mengembalikan energi kepada sumbernya. Jika engkau menemukan dirimu di keenam tanda ini, jangan takut. Jangan merasa aneh. Jangan merasa sendirian. Ini bukan kutukan, ini amanah. Dan setiap amanah selalu datang bersama pertolongan Allah, bagi hamba yang mau bersandar kepadanya. Dari seluruh pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa tidak semua koneksi dalam hidup terjadi karena kebetulan. Ada jiwa-jiwa tertentu yang Allah titipi kemampuan untuk menyentuh, menenangkan, dan membuka kesadaran orang lain, bahkan tanpa kata-kata. Ketika orang-orang merasa nyaman, terbuka, berubah,
atau justru menjauh setelah bertemu denganmu, itu bukan karena ada yang salah dengan dirimu, melainkan karena ada energi kejujuran dan ketulusan yang bekerja melalui jiwamu. Namun, menjadi jiwa seperti ini bukan berarti harus selalu kuat tanpa batas. Islam mengajarkan keseimbangan. Menjadi perantara kebaikan, tanpa kehilangan diri sendiri. Menjadi cahaya, tanpa membakar diri. Dan pada akhirnya, semua peran ini hanyalah amanah yang harus dijalani dengan kesadaran, keikhlasan, serta sandaran penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, jika hari ini hatimu terasa disentuh oleh pembahasan ini, semoga itu menjadi tanda bahwa Allah masih menjaga kepekaan jiwamu. Jangan pernah meremehkan kelelahan yang kau rasakan, karena Allah tidak pernah meremehkan air mata hambanya. Teruslah berjalan dengan niat yang lurus, hati yang bersih, dan keyakinan bahwa Allah selalu membersamai langkah orang-orang yang tulus. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak hingga akhir. Semoga setiap kata yang disampaikan bisa menjadi pengingat, penenang, dan penguat iman kita semua. Jangan lupa untuk menuliskan sholawat, doa, dan hajat terbaikmu di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan dan menguatkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap jaga hati, jaga niat, dan jaga hubungan dengan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.